Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herier. Kali ini saya ingin kembali komentari video dari Pil Pahit yang berjudul Jesslyn cerdas. Tapi Nabi justru bilang gini. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pil. Kali ini kita akan menanggapi video dari Ipung Atria bersama mualaf baru naik daun bernama Jesslyn. Seperti yang teman-teman lihat, judul dari video Ipung Atria, Jesslyn dikatakan sebagai mualaf cerdas. Nanti kita akan lihat kecerdasan Jesslyn dalam memahami ajaran Kristen dan Islam. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Ya, jadi di saat saya melihat orang-orang Kristen itu mulai, udah disuruh buka, terutama tentang ketuhanan ya. Nih, saat call sudah diserang tentang ketuhanan. Jadi Yesus sebenarnya Tuhan atau Nabi? Karena mereka jawab, kalau mereka masih kuat, masih awal-awal, kekeh, Tuhan. Oke Tuhan, mana ayatnya? Nah, mulai mereka menyindir. Kalian tidak usah buka-buka Alkitab, kalian buka aja Al-Quran. Kan? Tapi kan masalahnya di sini orang Islam itu tidak meminta dia buka Al-Quran. Orang Islam itu meminta dia tolong keluarkan ayat yang ada di Alkitabmu yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami tidak bermaksud untuk menyindir atau apapun. Itu kan Alkitabmu. Kenapa kamu malu membacanya? Betul. Katanya kan kita kristologi. Kita kan, nah, as a debaters, begini, kalau kalian sudah berani debat, kalian tuh harus datang with weaponry gitu loh. Weaponry kalian masih cukup. Dan kalau misalkan disuruh baca Alkitab, bangga dong baca Alkitab. Itu kitab kita gitu loh. Kalau sampai itu aja kamu nggak berani buka untuk menunjukkan ayatnya, malu kita yang pihak Kristen. Malu banget ya. Kata Jesslyn, Gini ya, saya mau terangkan dulu guys ya. Ini saya juga mengalami. Jadi mereka tuh ini loh, untuk membuktikan ketuhanan Yesus itu kan dibuktikan lewat Alkitab. Karena mereka punya dogma bahwa Yesus Tuhan. Nah, harus dibuktikan dengan Alkitabnya. Karena dogma itu kan adalah rumusan dari bapak-bapak gereja. Dan itu tentunya harusnya diambil dari Alkitab, harusnya. Nggak mungkin bapak-bapak gereja tuh ngambil rumusan itu ngambil bahan dari Al-Quran. Karena mungkin. Harusnya mereka pakai Alkitabnya untuk membuktikan ketuhanan Yesus. Karena dogmanya mereka begitu. Jadi apakah dogma mereka benar sesuai Alkitab atau itu adalah dogma rumusan bapak gereja yang tidak sesuai dengan Alkitab gitu. Jadi sangat melenceng kalau mereka tuh malah suruh kita atau mereka menyampaikan ayat Quran, nggak nyambung gitu kan. Apa hubungannya Bapak Gereja dogma Kristen dengan Al-Quran gitu kan. Justru ketika mereka tunjukkan itu, justru sebenarnya mereka nggak paham bahwa tidak ada satupun umat Islam yang dengan membaca ayat Quran ya yang menerangkan tentang siapa itu Isa atau Yesus itu kita dengan ayat itu kita menafsirkan atau menganggap dia itu Tuhan. Nggak ada ya, nggak ada. Bahkan anak Paut pun tahu itu. Nggak ada satupun umat Islam tuh yang dengan dalil mengatakan bahwa ayat Quran ini adalah Yesus Tuhan. Nggak ada. Itu hanya halusinasi dari teman-teman Kristiani gitu kan. dia melihat bahwa apologet Kristen sering ngeles kalau ditanya Yesus Nabi atau Tuhan. Katanya apologet Kristen tidak bisa menunjukkan bukti ketuhanan Yesus dari Alkitab. Sepertinya Jesslyn waktu masih Begini ya. Ini kunci guys ya. Kasih kata kunci ya. Yesus pernah bilang begini ya. Seorang nabi yang berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan atau aku perintahkan untuk katakan atau kerjakan padanya, maka nabi itu harus mati. Ya, harus mati. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Itu Yesus bilang gitu. Nah, artinya jangan pernah Anda tuh mengatakan atau mengajarkan apa yang tidak pernah Yesus katakan atau pintakan atau ajarkan atau Yesus ajarkan, jangan pernah. Apa itu? Contoh, yaitu dia tidak pernah mengatakan atau mengajarkan bahwa dirinya Tuhan dan menyuruh atau mengajarkan untuk sembah hadiah. Nggak pernah. Ya, nggak pernah sama sekali guys. Nah, jadi kenapa? Karena dia bukan Tuhan. Kalau memang dia itu Tuhan, dia tentu akan mengajarkan seperti itu. Aku Tuhan, ya sembahlah aku. Kan tidak pernah gitu. Ini fakta itu ya. Jadi yang paling kuat itu harusnya itu. Kalau itu tidak ada berarti gugur klaim Bapak Gereja bahwa Yesus adalah Tuhan itu gugur guys. Karena Yesus ini tidak pernah mengatakan atau mengajarkan seperti itu.
Kristen sibuk memimpin nyanyi tanpa mempelajari firman Tuhan. Banyak sekali bukti ketuhanan Yesus dalam Alkitab. Yesus bisa mengampuni dosa, Markus 2 ayat 7. Kita ngomong tentang mengampuni dosa ya. Kita ngomong tentang mengampuni dosa. Nah ingat, dosa itu ada yang bisa diampuni oleh Tuhan, ada yang bisa diampuni oleh manusia. Ya. Bentar. Ya begini guys ya. Anda buat salah sama saya, lalu saya maafkan. Maafkan itu sama dengan mengampuni. Saya ampuni dosa Anda, ya saya maafkan Anda, sehingga Anda yang pernah dilakukan pada saya itu sudah diampuni, ya kan? Nah, jadi manusia itu hanya bisa mengampuni dosa orang yang berbuat dosa pada dirinya, ngerti nggak? Tapi Tuhan itu mengampuni segala dosa. Yesus hanya mengampuni dosa yang orang lakukan kepadanya. Dia mengampuni, dia maafkan gitu. Makanya ada orang tua mengampuni anaknya. Sama gitu, jadi mengampuni dosa itu adalah bukan berarti dia Tuhan, bukan. Coba ada lihat ya, di gereja itu ya ada semacam pengampunan dosa, di bilik pengampunan dosa. Jadi kalau ada jemaat itu yang merasa berdosa, dia tinggal datang ke bilik itu, ketemu Pak Pendeta, bicara mata dan mengadakan pengakuan dosa. Lalu pendeta akan mengampuni dosanya. Ya, itu sebenarnya tidak relevan. Kenapa? Karena orang itu kan tidak buat salah pada pendeta. Ketika dia buat dosa, ya minta ampun kepada dia buat salah itu seperti siapa gitu. Nah, tapi anehnya kok pendeta bisa berlaku seperti Tuhan, bisa mengampuni dosa yang tidak dilakukan kepada pendeta itu, guys. Nah, itu yang agak absurd gitu kan. Jadi pendeta itu malah levelnya seperti Tuhan. Harusnya kan yang bisa mengampuni dosa itu adalah saya aja bisa mengampuni dosa orang-orang yang bersalah pada saya. Saya maafkan, lalu dia diampuni karena saya ridho, ya Tuhan mengabulkan gitu. Ini Tuhan tuh melihat bahwa si Bobby udah memaafkan untuk mengampuni orang itu dosanya, ya sudah, khusus untuk dosanya pada saya, karena saya sudah ridho ikhlas, ya Tuhan akan mengapprove gitu kan. Nah, tapi dosa yang banyak kepada segala hal itu nggak bisa. Seseorang itu ngampuni, nggak bisa. Saya mungkin mengampuni dosa dia kepada orang lain, nggak mungkin. Nah, itu Tuhan yang bisa lakukan ya. Yesus menghakimi manusia, Yohanes 5 ayat 27. Nah, menghakimi manusia, ingat ya, ayatnya berbunyi bahwa ketika anak manusia bersemayam berada di atas tahta kemuliaannya, ya, kamu, ya, ke-12 kepala suku Israel, kamu beserta ke-12 kepala suku Israel akan ikut menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi menghakimi itu adalah bukan Yesus sendiri, tapi ada ikut bersamanya 12 kepala suku Israel. Untuk menghakimi siapa? Untuk menghakimi Israel, ke-12 suku Israel. Jadi nanti yang jadi hakim itu, penghakiman itu bukannya Yesus, tapi ke-12 kepala suku Israel. Yang mereka hakimi pun bukan seluruh manusia, hanya kedua suku Israel. Jadi Yesus bukanlah menghakimi seluruh manusia ya, dia hanya menghakimi ke-12 suku Israel, dan ikut bersamanya menghakimi adalah ke-12 kepala suku Israel, guys. Jadi dia itu buktikan bahwa dia bukan Tuhan gitu. Yesus Maha Hadir. Matius 18 ayat 20, Yesus membaca isi hati manusia. Lukas 5 ayat 21. Yesus tidak maha hadir. Kita pakai logika aja. Ya. Ketika Yesus sedang di mana ya? Sedang di rumah ibadah, artinya dia tidak ada di. Contoh, Yesus kan selama itu di Israel, ya. Artinya selama di Israel dia nggak mungkin ada di Amerika, nggak mungkin dia ada di Indonesia gitu, ya kan? Faktanya Yesus tuh hanya berada di Israel, nggak pernah dia hadir di mana-mana, nggak pernah, guys, ya kan? Jadi ketika Yesus hadir di Israel, ya sudah, di Israel dia nggak ada, guys. Lalu Yesus bisa baca hati manusia, guys. Membaca isi hati manusia itu bisa dilakukan oleh seorang psikolog dengan melihat mimik mukanya, gestur wajah, gestur tubuh segala macam itu. Jadi gini loh, kita bukan melihat kemampuan seorang tuh membaca hati, karena hati itu bisa dibaca oleh orang-orang yang ahli psikologi, ya kan? Dan itu sebenarnya orang juga bisa-bisa aja, karena dia kan yang penting dia tahu nih, ini orang ini spesies lagi ngapain ini, dia ngerti atau isi hatinya. Nah,
Yang masalah adalah Tuhan itu bukan hanya mengetahui isi hati, tapi dia tahu segalanya. Bahkan selai daun jatuh pun dia tahu. Nah, Yesus itu tidak tahu kapan kiamat. Yesus mengatakan bahwa tidak yang tahu seorang pun yang tahu tentang kiamat, datangnya hari kiamat, ya. Bukan anak, bukan apa namanya, bukan anak, bukan apa, bukan Roh Kudus, melainkan hanya Bapa saja. Jadi cuman Allah saja yang tahu kapan kiamat. Itu buktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus juga nggak tahu, bahkan terjadi waktu ada angin ribut di kapal, dia tertidur. Tidur Yesus kan, ada angin ribut di kapal. Dia nggak tahu ada angin ribut. Sampailah murid-muridnya membangunkannya, baru dia tahu ada angin ribut dan dia redakan. Artinya Yesus nggak mau tahu. Ya. Jadi sangat bertentangan gitu. Ya, bahwa Yesus tuh faktanya tidak mau tahu deh, guys. Sampai 22. Yesus membangkitkan manusia pada akhir zaman, Yohanes 6 ayat 40, Yesus tidak membangkitkan manusia pada akhir zaman, ya. Kenapa? Karena dia sendiri aja apa ya istilahnya, Yesus itu sendiri dia tuh dibangkitkan gitu, ya kan? Jadi jadi Yesus berkata begini ya, aku tidak dapat apa dari diriku sendiri, nggak dapat dia. Jadi kalaupun ada suatu hal yang ajaib yang dia buat, itu adalah bukan dari dirinya, tapi dari Tuhannya. Karena Tuhannya itu yang memberi dia mujizat gitu, ya kan? Nah, jadi beda dengan Tuhan semesta alam yang mampu membuat apa-apa dari dia sendiri. Ini masalah nanti mengidik orang mati, mengangkat orang itu adalah urusan Tuhan, karena dia yang mampu melakukan itu. Kalau kita pun mampu, itu hanya atas kehendaknya gitu. Dia bantu kita misalnya gitu kan. Nah, seperti Yesus yang punya mujizat itu bukan kehendak Yesus, tapi kehendak Tuhannya yang bantu dia sehingga dia bisa melaksanakan mujizat itu, guys. Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Wahyu 22 ayat 3. Faktanya Yesus bukan yang awal dan yang akhir. Yang awal artinya tidak berawal. Artinya sebelum semua ada, dia sudah ada. Nah, faktanya Yesus kapan ada? Yesus ada setelah dilahirkan ibunya bernama Maria. Artinya Yesus tidak berawal. Yesus bukan yang awal. Yesus juga bukan yang akhir. Yang akhir maksudnya apa? Yang mati terakhir atau yang bahkan tidak mati-mati, alias kekal selamanya. Nah, Yesus pernah mengalami dalam kepercayaan Kristen, Yesus itu mengalami kematian. Ya. Sebelum datangnya Bapak gereja, Yesus sudah mati. Ya, meskipun bangkit lagi. Itu artinya dia tidak yang akhir, karena dia tuh setelah dia masih ada Nabi Muhammad, Paulus, bapak-bapak gereja dan sebagainya. Jadi itu bukti bahwa dia bukan yang akhir. Jadi kita pakai logika aja ya. Jadi Anda lihat itu logikanya dan lihat bagaimana Yesus tuh bukan yang pertama dan bukan yang terakhir, gitu. Dan Wahyu 21 ayat 6. Dan masih banyak ayat-ayat. Sayang sekali spill file ini cuman spill angka-angka saja gitu. Dia tidak spill bunyinya. Saya nggak peduli mau itu nomor berapa di Injil mana, saya nggak peduli. Yang saya penting adalah isinya, esensinya. Itu yang saya sampaikan di video saya gitu. Ini saya sampaikan isi ayatnya. Karena kalau disampaikan kayak tadi lah ya, ini surat misalnya ini adalah Injil ini nomor ini. Nah, orang kadang males nyarinya, guys, ya. Juga nggak efisien gitu. Kecuali kalau dia mau sampaikan dengan bunyinya itu bagus sekali, tapi tidak. Jadi ini kalau cuma sebut nomor-nomor aja orang juga bisa gitu. Yang orang pengen itu kan esensinya, ya kan, bukan ini lihat di sini nomor sekian-sekian, nggak gitu, guys. Lain yang membuktikan ketuhanan Yesus. Masalahnya, para polemikus Islam hanya fokus pada ayat kemanusiaan Yesus. Ketika berdebat, giliran kita tunjukkan keilahian Yesus, mereka menyangkal. Begini, yang Anda mengklaim sebagai keilahian Yesus itu adalah namanya mukjizat. Mukjizat bukan bukti ketuhanan. Ketika Yesus punya sesuatu yang istimewa, melebihi manusia biasa, itu artinya dia tetap manusia. Cuman dia lebih dari manusia biasa. Kelebihan dibandingkan manusia biasa nggak menjadikan orang Tuhan. Musa punya kelebihan, bisa belah laut, ya kan, tongkat diulang. Tapi Musa bukanlah Tuhan, gitu. Ya, banyak nabi lain juga punya kemampuan, tapi bukan Tuhan. Sama juga Yesus. Yesus punya kemampuan, itu adalah mukjizat. Bukan Tuhan. Manusia tetaplah manusia. Tuhan, beda, guys.
Padahal kekristenan percaya bahwa Yesus bukan sekedar manusia. Lihat bagaimana kecerdasan dari Jesselyn sampai sejauh ini. Jadi yang nama manusia itu selamanya akan jadi manusia, tidak akan pernah jadi Tuhan. Karena Tuhan itu tidak ada yang sama sebanding sama dengannya. Itu kita baca dari kitab itu bunyinya. Jadi juga ada dia Allah itu mengatakan bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukanlah manusia. Ini sama dengan mengatakan bahwa Bruce Wayne bukanlah Superman, ya, atau Clark Kent bukanlah Batman. Artinya Clark Kent tidak pernah berubah menjadi Batman dan Bruce Wayne tidak pernah berubah jadi Superman. Karena yang benar adalah Clark Kent adalah Superman dan Bruce Wayne adalah Batman. Artinya Clark Kent itu berubah menjadi Superman dan Bruce Wayne berubah jadi Batman. Makanya kalau kalimatnya adalah oke lah. Allah adalah manusia, oke. Berarti Allah apa Yesus adalah Allah, mungkin jadi. Tapi ini mengatakan jelas bahwa Allah bukan manusia. Artinya Allah tidak pernah berubah jadi manusia gitu kan. Kita lanjut. Kitab kita, membukakannya, mencarinya, bahkan memvalidasi. Oh, misalnya Alkitab ini ayat itu berasal dari footnote atau berasal dari memang ada kutipan aslinya. Emang ada kutipan di buku yang bukan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris ya, memang dari bahasa asalnya, dari bahasa Alkitab yang kitabnya sampai sekarang sangat jarang ada yang bisa kasih tahu mana sumber Alkitab itu. Ini kan terjemahan ya. Kan emang saat kita diturunkan, saat Alkitab ini diturunkan ini kan tidak dalam bahasa Indonesia. Pasti dong Indonesia, maksudnya negara kita aja berdiri kapan? Kitab ini kan sudah ratusan ribuan tahun kan? Mana sumbernya? Itu sangat tidak bisa dijawab. Kalau udah pertanyaan itu dilontarkan, waduh, kelas saya udah kepanasan tuh Kristen lah, saya mau kabur ya. Soalnya juga kalau saya jadi mereka, saya juga nggak tahu. Seumur hidup saya juga tidak diberitahu Alkitab tuh mana bentuk versi aslinya, mana bentuk yang kitab yang benar-benar di ancient kitabnya itu di mana? Nah, gini. Kita kasih tahu dulu ya, bedanya kitab kita dengan Kristen, ya, dengan kitab. Kitabnya Islam, Quran, itu kita tahu metodenya dari awal itu bagaimana, tahu betul kita, ya. Jadi dari waktu menyampaikan firman Allah ya, lalu dicatat dan dihafal oleh para sahabat lewat mungkin di tulang atau di pelepah kurma, di gulungan-gulungan apa gitu guys, juga dihafal juga. Lalu itu diturunkan, diwarisi turun temurun. Jadi apa ya yang namanya jadi itu ada baiknya ya, periode itu ada lebih muda, lebih lebih akhir dibandingkan dengan periode Yesus. Tapi kita tahu bahwa mungkin potongan tulang itu atau pelepah kurma itu sudah raib, entah dibakar rayap, entah terbakar atau gimana. Tapi masalahnya kita esensinya bukan itu. Esensinya adalah dia tuh diwariskan. Ada warisan turun-temurun berupa hafalan dan teks itu. Disampaikan terus, disalin ulang, dihafal ulang, disalin ulang, hafal ulang. Gitu sampai sekarang. Ini terjaga. Terjaga guys. Makanya, dan itu dulu ada namanya proses penyatuan. Jadi ya teruji. Jadi orang-orang yang menghafal itu dan menuliskan itu berkumpul untuk mencocokkan hafalan dan mencocokkan tulisan. Lalu disusah karukan itu berdasarkan dari hafalan dan data mereka. Jadi kita tuh tahu sumbernya gitu. Asal mulanya kita tahu. Dari itu intinya adalah dari lisan Nabi Muhammad. Nggak lain yang kurang adalah betul-betul tidak ada penambahan pengurangan, betul-betul semuanya 100% dari lisan Nabi Muhammad yang dia sampaikan firman Tuhan. Jelas kita. Ya. Dan itu pun terjaga bahasa Arabnya. Jadi ketika Nabi ngomong dalam bahasa Arab itu, karena Nabi orang Arab, tentu ngomongnya bahasa Arab dengan pengikutnya juga. Itu terjaga sampai sekarang. Jadi Anda pegang Quran itu adalah dalam bahasa Arab. Ini sangat terjaga keasliannya. Dihafal, dicatat, turun-temurun, diwariskan, dalam bahasa asli lagi. Jadi akan sangat cukup susah mencari Quran terjemahan dibandingkan Quran dalam bahasa aslinya, yaitu Arab. Itulah bukti Al-Quran itu sangat terjaga. Nah, bandingkan dengan Alkitab. Alkitab pegang oleh teman-teman kita Kristiani itu adalah di copy. Kita akui memang semua Quran itu adalah copy, ya, bukan betul-betul yang manuskrip asli yang yang ada zamannya memang tidak. Karena itu tadi, ya, karena dulu itu belum ada ditemukan misalnya kayak yang bahan pengawet kertas yang canggih sekarang belum ada.
masih pakai pelepah kurma gitu kan. Jadi sangat susah untuk menjaga teks itu guys. Maksud saya bukan menjaga isinya, tapi menjaga media itu sangat susah. Makanya media yang paling terpercaya pada waktu itu apa? Karena dulu belum ada hard disk, belum ada flash disk, belum ada SSD, yang memori belum ada. Yang ada dulu itu apa? Yaitu hafalan manusia, yaitu memori yang ada di kepala. Itulah tempat media penyimpanan dulu. Dan itu media penyimpanan yang sangat canggih. Kenapa saya bilang canggih? SSD bisa rusak, hard disk bisa rusak. Tapi isi kepala manusia itu nggak bisa rusak selama dia belum pikun atau dia belum meninggal, guys. Nah, sama dia ulang-ulang terus menghafalnya gitu. Jadi dulu sudah dipakai metodologi canggih untuk menyimpan teks Quran, yaitu melalui hafalan manusia, guys. Selain itu juga dengan catatan-catatan gitu kan ya. Jadi beda dengan mereka, sekali lagi beda dengan mereka ya, yang mana itu memang metodologinya adalah ditemukan. Jadi ditemukan kira-kira berapa berapa abad setelahnya ini kayaknya ini adalah diperkirakan tulisannya Lukas, Matius gitu. Yang hidup berapa puluh tahun setelah Yesus pergi. Kira-kira sekitar 40 tahun lebih guys, atau lebih gitu kan. Nah, logikanya kalau ada orang nulis kejadian itu, kesaksian itu adalah 40 tahun setelah kejadian itu rentan mengalami lupa atau pikun. Saya waktu itu pernah mengalami kejadian di mana ada teman saya, teman wanita gitu kan, teman kerja lah gitu kan, yang dia tuh dituduh pelakor oleh tamu gitu kan. Nah, jadi itu dia di depan saya pada kejadiannya gitu guys ya kan. Itu dia dianiaya ya oleh beberapa orang gitu ya kan, oleh adik istri dari suami yang dituduh berselingkuh sama teman saya ini gitu kan, teman kerja saya ini, juga dari keluarganya gitu kan. Pokoknya dianiaya guys. Nah, aniayanya pakai gunting, jadi rambutnya digunting, tendang gitu kan, dijambak. Pokoknya saya melihat depan mata saya, tapi saya udah lupa ketika dimintai kesaksian polisi. Dia tanya, itu dia pegang gunting tangan kanan apa tangan kiri? Saya lupa. Kan saya melihat dengan mata kepala saya di depan saya gitu. Itu kejadian sehari lalu ya, atau mungkin bukan sehari lalu ya, tapi malam atau pagi tadi. Saya ditanya malam itu ya, besok tanya lagi, itu saya lupa guys. Jadi saya ingat kejadiannya, tapi detail saya lupa. Ya, saya tahu ada penganiayaan, saya tahu ada rambut digunting, saya tahu bagaimana garis besarnya, tapi saya lupa hal-hal kecil kayak misalnya guntingnya tuh dipegang oleh pelaku tangan kanan tangan kiri. Lalu yang dipijak tuh apanya? Yang dipijak tuh apakah dadanya atau perutnya atau perut sebelah kiri gitu atau pinggang gitu. Itu saya lupa. Intinya adalah ada kan 40 tahun setelah Yesus pergi baru ditulis kesaksian Matius Lukas itu. Apa gimana coba? Ya bisa jadi mereka lupa atau ya intinya tidak beda dengan Quran yang memang betul-betul langsung dicatat dan dihafal ketika Muhammad bicara. Ini tidak ada menunggu-nunggu 40 tahunan gitu, nggak ada guys. Nah jadi intinya adalah dan ingat ya, mereka tuh Anda lihat sekarang mereka tuh memakai terjemahannya di mana-mana. Anda buka Alkitab, Anda kan langsung temukan terjemahan bahasa Indonesia gitu. Nggak ada bahasa aslinya, dan bahasa aslinya bukan bahasa asli betul. Karena Yesus tidak mungkin berbahasa Yunani dan Romawi. Sedangkan manuskrip ditemukan itu adalah dalam bahasa Romawi dan Yunani. Nggak mungkin Yesus ngomong dalam bahasa Romawi Yunani. Meskipun waktu itu mungkin katanya adalah bahasa internasional. Ya, gimana pun juga, Yesus itu adalah orang Aram, Israel. Jika dia harusnya memakai bahasa Ibrani atau bahasa Aram lah gitu. Tapi justru Alkitab tua itu ditemukan dalam bahasa Yunani Romawi. Ini wajar. Kenapa? Karena yang nulis adalah orang-orang yang diragukan. Cuma bisa ditebak-tebak bahwa ini adalah mungkin Lukas, Matius gitu. Dan mereka tentu sudah dan juga ada yang ngaku sama saya bahwa ya kalau nggak diterjemahkan dalam bahasa Yunani Romawi, gimana orang bisa tahu Yesus? Artinya dia mengakui bahwa itu adalah terjemahan. Artinya yang aslinya bukan dalam bahasa Yunani Romawi. Harusnya kan kalau ada terjemahan berarti ada aslinya.
Aslinya tentu bukan yang sama yang terjemahan. Ngerti nggak maksudnya? Makanya harusnya yang asli bukan Yunani Romawi, karena itu adalah terjemahan. Terusnya gampang ngakuan seseorang itu, gitu kan? Dari sebuah Kristen itu. Jadi intinya adalah yang beredar sekarang pun tidak asli lagi, sudah berupa terjemahan gitu, guys. Barusan kita mendengar bagaimana Jesselyn menanyakan sumber asli dari Alkitab yang kita miliki. Aduh Jesselyn, please deh. Justru kekristenan kaya dengan manuskrip. Bayangkan Alkitab punya 5.000-an manuskrip. Sepertinya Jesselyn terlalu sibuk mimpin lagu daripada belajar Alkitab. Kita lanjut. Dia tahu ya, dia tahu. Maksudnya adalah manuskrip itu tidak terjaga. Kenapa? Karena tidak diwariskan, tidak dihafal. Diduga-duga itu tulisan Lukas Matius. Hanya duga-dugaan kira-kira. Kenapa? Tidak ada serah terima, tidak ada warisan temurun, itu bahayanya gitu kan. Ini misal gini, Anda lagi jalan-jalan tiba-tiba ketemu buku di jalan. Lalu baca kan, oh ini kayaknya tulisannya, misal itu buku tentang karate. Saya baca, oh ini mungkin yang nulis adalah guru karate yang lahir tahun berapa gitu kan. Nah, akan kira-kira guys. Tapi bagaimana dengan Anda ikut perguruan karate dan memang itu memang diturunkan generasi ilmunya, dan mereka memang simpan buku karate yang pertama kali diajarkan oleh pendiri karate gitu. Nah, itu valid gitu kan. Itu yang benar gitu, yang terjaga. Ada warisan turun-temurun dari buku teksnya itu untuk pelajaran karate misalnya, itu baru bisa percaya daripada ditemukan. Nah, itu penganut kira-kira guys, belum tentu itu orangnya gitu kan, belum tentu yang disebutkan benar. Karena tidak ada warisan turun-temurun guys, seperti yang saya sampaikan tadi gitu kan. Dari situlah saya mulai menerima ajaran-ajaran Islam itu yang benar. Karena mereka datang dengan memberikan data, mereka datang dengan memberikan penjelasan, setiap hal itu ada jawabannya. Bahkan ketuhanan kita tuh dijelaskan sampai sedetail mungkin. Nah, di situ tuh saya paling terhentak. Karena saya baru sadar, saya aja Tuhan saya nggak tahu siapa. Di Kristen saya nggak tahu. Waktu yang itu, mana? Iya. Waktu itu. Yesus, Allah, atau Roh Kudus. Kan Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Barulah di situ saya benar-benar merasa, oh, saya salah. Tapi saya nggak mau ngotot. Ya udah, saya terima saya salah. Begitu. Kita barusan dengar. Karena kita kalau ngomong Allah Bapa berarti bukan Yesus. Karena Yesus adalah Allah Anak. Kita ngomong Roh Kudus juga bukan Allah Bapa, apalagi Yesus. Makanya yang mana Tuhannya? Mereka katakan kadang-kadang Tuhannya Yesus, kadang-kadang Allah Bapa. Yang mana Tuhannya sebenarnya gitu kan? Kalau kita pasti konsisten, Allah ya Allah, nggak ada Allah Anak, Allah Bapa nggak ada guys. Kalau mereka bingung. Kadang-kadang Tuhannya Yesus, kadang-kadang Tuhannya Allah Bapa gitu kan. Bagaimana Jesselyn mengatakan bahwa di agama barunya ketuhanannya sangat jelas, sementara dalam kekristenan Jesselyn tidak tahu siapa Tuhannya, Allah, Yesus atau Roh Kudus. Kembali Jesselyn tidak mengerti iman Kristen. Bahkan justru dia mengerti iman, bukan dia tuh tahu itu iman Kristen, tapi dia nggak mengerti. Karena itu jelas ada 3, ya, Allah Bapa, Yesus, Roh Kudus. Yang mana Tuhannya itu yang mana gitu? Yang satu itu yang mana? Harus tunjuk dong. Gak bisa pelintan. Kadang-kadang nyebut Allah Bapa, kadang-kadang nyebut Yesus, kadang-kadang Roh Kudus. Kemana Tuhannya nggak tahu gitu guys. Konsep ketuhanan dalam kekristenan saja dia tidak mengerti. Dalam kekristenan istilah Trinitas berarti ada 3 oknum yang kekal dalam hakikat Allah. Iya, 3 oknum kan. Yang mana satu itu loh. Ya. Kita maunya konsisten. Kalau Anda bilang Yesus itu Tuhan, berarti Allah Bapa bukan Tuhan. Roh Kudus bukan Tuhan. Begitu yang kita mau. Bukan semuanya Tuhan. Roh Kudus Tuhan juga, Allah Bapa Tuhan juga, Yesus Tuhan juga. Padahal kalau kita ngomong Yesus berarti itu bukan Bapa. Ya. Kalau Anda nunjuk Allah Bapa, anggap nih, ada 3 nih, kan sosok oknum. Misalnya ini adalah Yesus, Roh Kudus, Allah Bapa. Kalau Anda ngomong Allah Bapa, berarti bukan Yesus, berarti bukan Roh Kudus gitu. Jadi itulah, kalau kita tidak, kita hanya satu. Allah ya Allah, nggak ada yang lain gitu kan. Itu beda kita dengan mereka guys. Allah yang sah. Tadi Jesselyn katakan dalam Islam, ketuhanan dijelaskan sedetail mungkin. Pertanyaan kita adalah, apakah dalam Islam tidak ada perdebatan tentang ketuhanan? Kalau dalam kekristenan ada perdebatan tentang konsep ketuhanan,
Dalam Islam juga ada perdebatan tentang ketuhanan, yaitu soal di mana keberadaan Allah. Begini ya, soal di mana keberadaan Allah itu beda dengan siapa Tuhannya, itu beda. Kita sudah sampai pada tahap di manakah Allah gitu. Bukan sosoknya lagi, tapi di mana gitu, ngerti nggak? Jadi kita tidak berdebat siapa sosoknya itu, yang masalah adalah kita berdebat siapa sosoknya. Kan di antara Kristen pun masih ada meyakini bahwa Yesus cuma nabi, ya kan? Nah, lalu tanya Tuhannya siapa? Nggak jelas. Ada yang bilang Tuhannya Yesus, lalu tiba-tiba ganti lagi Allah Bapa, lain momen dibilang Allah Bapa, lain momen dibilang Roh Kudus itu. Jadi nggak ada kejelasan guys, Tuhannya siapa gitu kan? Seperti pada video berikut. Allah tidak butuh tempat, karena Allah yang menciptakan tempat. Sebelum Allah sudah ada sebelum Allah menciptakan. Jadi begini ya, Tuhan jelas sekali menyampaikan bahwa kita tuh tidak diberitahukan hal-hal gaib kita sedikit. Jadi ada hal-hal gaib yang Tuhan kasih tahu pada kita, Allah kasih tahu, tapi ada juga yang tidak. Nah kita yang untuk tidak beritahu ini kita hanya bisa duga-duga kira-kira. Ya itu namanya yang bisa diperdebatkan. Tapi sesuatu yang sudah dikasih tahu itu nggak bisa lagi diperdebatkan karena sudah fix gitu. Nah, itu logikanya guys. Menciptakan tempat. Allah ada sebelum menciptakan tempat, dan setelah menciptakan tempat Allah tetap ada seperti sebelum menciptakan tempat. Jangan dikatakan Allah duduk di atas arsy, jangan dikatakan Allah duduk di atas langit. Betapa banyak ahlul bidah, baik Jahmiyah maupun Al-Mu'tazilah maupun Al-Asy'ariyah, mereka menolak sifat-sifat Allah. Di antaranya seperti mereka menolak sifat Allah di atas. Dalilnya apa? Akal mereka. Kata mereka ini melazimkan tempatlah, melazimkan waktulah, melazimkan macam-macam lah. Ya. Padahal terlalu banyak dalil menunjukkan Allah di atas. Banyak sekali dalilnya. Rasulullah SAW ya, berdoa mengadakan kedua tangan di atas. Kalau Allah di mana-mana ya kita ke bawah juga boleh, ke kiri juga boleh. Jadi begini ya, ini menurut pemahaman saya ya. Jadi gini, ya kita boleh beda pendapat di sini. Gini, Allah itu kan Tuhan. Dia sedang memberitahukan kepada kita manusia. Nah, tentu untuk mengenal Allah itu, tentu Allah itu harus memberitahu sesuatu dari perspektif manusia. Nah, ketika Allah bilang bahwa dia di atas, itu dari perspektif manusia. Kita tahu atas itu adalah langit. Nah, tapi kalau dari perspektif Tuhan, ya atas itu beda. Ya, atas itu nggak sama kayak manusia. Gini misalnya, ya, contoh gini. Misalnya kayak kita tahu kan bumi itu bulat. Bumi bulat. Ingat, yang kan ada suatu benda yang bulat. Ya misal ada benda bulat gitu kan, bulat bendanya. Ini adalah langit. Alam semesta, langit. Nah, atas itu bisa di segala arah kan? Dari bumi bulat ini ada yang tegak di sini, tegak di sini, tegak sini, tegak sini kan, namanya bulat. Jadi atas itu bisa kemana saja. Karena kita di bumi, tentu kita lihat atas tuh ya atas gitu aja. Tapi kalau Anda berada di luar bumi, atau Anda anggap Anda tuh sedang berdiri di luar alam semesta, Anda tahu bahwa atasnya itu beda. Atas itu bisa segala penjuru gitu. Jadi atas itu bisa bahkan bisa di kanan, kiri, ya bisa, depan belakang bisa gitu. Karena itu harus masuk pandang gitu kan. Intinya sama kayak anggaplah orang di dalam mobil. Orang dalam mobil, ketika dia bilang, tolong itu di atas mobil ada tas. Orang yang ada di luar mobil, yang dia raksasa misalnya gitu kan, dia melihat bahwa itu bukan di atas, itu di bawah. Karena mobilnya pendek sekali gitu, dia raksasa gitu. Jadi sudut pandang Tuhan dengan manusia itu beda. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa Allah di atas, itu adalah untuk menerangkan tentang pada manusia bahwa dari sudut pandang manusia Allah di atas gitu. Tapi sebenarnya Allah tuh belum tentu di atas, ngerti nggak? Karena alam semesta ini nggak seperti kita ini bukan pada dunia yang atas bawah gitu guys, enggak guys. Dunia ini adalah 4 dimensi. Atas, bawah, depan, belakang segala macam gitu. Intinya adalah kita tidak hidup seperti kalau Anda pernah main game ya, Anda tahu main game. Ada game yang 2 dimensi, game 3 dimensi. Game 2 dimensi itu ada atas bawah, depan belakang, atas bawah gitu.
Nah itu beda dengan game 3 dimensi, apalagi 4 dimensi, ya kan? Kalau Anda paham gitu kan. Jadi ini mengenai sudut pandang Tuhan dan manusia gitu. Makanya untuk di mana kebenaran Allah, karena juga itu hal gaib, ya kita boleh beradu argumen, tapi jangan sampai kita berpecah gitu. Dalam artian kita tuh tidak boleh menyalahkan yang lain, karena jujur untuk hal gaib itu tidak semuanya Allah kasih tahu. Nah itu kita masih bisa berdebat dan kita tidak boleh memaksakan pendapat kita, karena itu memang suatu hal yang tidak dikasih tahu. Jadi kita jangan sok tahu, kita hanya bisa mengira-ngira gitu. Dan itu nggak salah juga. Wong kita nggak dikasih tahu Tuhan kok, karena kalau Tuhan kasih tahu semuanya, kita apa bedanya sama dia? Nggak mungkin dong kita dikasih tahu semuanya. Itulah beda kita dengan Tuhan. Kalau kita tahu segalanya, kita jadi nggak beda dengan dia gitu kan. Makanya ada pengetahuan yang hanya Tuhan miliki, ada yang kita miliki. Tuhan memberikan itu sedikit pada kita, tapi dia memiliki lebih banyak pada kita gitu kan. Kanan juga boleh. Dia tak di muka, dia tak di belakang, dia tak di kanan, dia tak di kiri, dia tak di atas, dia tak di bawah. Dia dekat, tak bersentuh, dia jauh, tak berantak. Mana dia? Jadi Ustaz Abu Somad itu, ya, dan Bu Yaya itu sedang ngomong perspektif Allah itu dari Allah itu sendiri. Kalau Ustadz Firanda itu ngomong perspektif Allah di mana tuh berdasarkan perspektif manusia. Ini sebenarnya sama saja gitu. Ya, ngerti ya? Ketika ada ustadz atau ulama mengatakan bahwa Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri kanan, itu berarti dia sedang bicara Allah dari perspektif Allah sendiri, kepada Allah sendiri. Ya. Tapi kalau ada ulama bilang bahwa Allah itu di atas, itu berarti dia bicara dari perspektif manusia. Semuanya benar gitu. Cuman persepsinya aja yang harus diketahui gitu kan. Sehingga Anda kan ngerti bahwa oh ternyata ketika ada bilang Tuhan di atas berarti dari perspektif manusia. Oh, ketika ada bilang Tuhan itu tidak di mana-mana, tidak di atas, tidak di bawah, dia di kiri kanan segala macam, itu berarti dia bicara dari perspektif Tuhan itu sendiri guys. Gitu kan. Confused dah. Kalau you cerita kepada orang tak Islam, God is not in anywhere. No place, not up, not down, not front, not back, not right, not left. Then he said, then there's no God. You are confusing me. You kata Tuhan tak ada sini, tak ada sana, tak ada, berarti tak ada Tuhan lagi senang. Ada Tuhan, Tuhan di mana? Mana-mana. Jadi dalam Islam sendiri ada perdebatan tentang keberadaan Tuhan tuh ada di tempat yang tahu. Dia Tuhan tuh ada, dan dia tuh di tempatnya tuh dia yang tahu, kita nggak tahu gitu. Tempatnya seperti apa, ruangnya seperti apa, gitu guys. Ngerti nggak? Karena Tuhan tuh menciptakan ruang waktu. Bisa jadi dia di ruang 4 dimensi, kita nggak tahu itu. Ya, intinya adalah untuk hal seperti itu kita masih bisa berdebat. Tapi nggak boleh kita tuh meyakini sampai kita tuh menyalahkan orang lain, nggak boleh. Karena itu adalah tidak Tuhan kasih tahu. Itu kita tuh hanya bisa menerka-nerka, tapi nggak boleh memastikan karena itu berbahaya. Karena kita tuh nggak boleh merasa orang yang sok tahu daripada Tuhan gitu kan. Kalau Tuhan tidak boleh kasih tahu ya Anda silakan duga-duga. Tapi nggak boleh kalau yakin sampai Anda tuh menyalahkan orang lain. Karena bisa jadi orang lain itu benar gitu. Karena memang kalau tidak beritahu tuh ya kita tidak tahu. Kita hanya bisa ngira-ngira guys. Dan itu kita nggak tahu kebenarannya kira-kira itu gitu kan. Bisa benar bisa salah, namanya juga kira-kira gitu kan. Allah. Ada yang bilang Allah bersemayam di atas arasnya. Ada yang menolak hal itu, karena memberi kesan bahwa Allah membutuhkan tempat. Ada yang bilang Allah tidak bisa ditunjuk arahnya di mana. Ada yang bilang Allah itu ada di atas. Jadi dalam Islam sendiri ada perbedaan pendapat tentang ketuhanan. Beda, ini bukan sosok Tuhannya, tapi keberadaannya. Ngerti nggak? Yang masalah itu adalah ketika memperdebatkan soal sosok, itu masalah. Kalau tentang keberadaan itu bukan suatu masalah gitu. Ya berarti kita tahu sosoknya siapa. Mau di mana dia nggak penting. Ya, contoh. Ada tahu siapa yang disembah. Mau dia di mana silakan gitu. Nggak jadi soal. Tapi kalau Anda bingung siapa yang disembah, itu bahaya. Ya, itu yang bahaya. Jadi kayak orang lah, dia harusnya tidak nyembah sapi, tapi dia nyembah sapi. Ya, itu bahaya. Jadi sesuatu itu yang sembah itu harus tepat sosoknya. Jadi sisanya nggak masalah. Mau dia di mana kita nggak penting. Yang penting dia tuh ada dan dia tuh benar sosok yang harus kita sembah gitu, yang kita tuankan.
Tentunya salah satu dari kedua akidah ini yang benar. Begitu juga dengan kekristenan, dari beberapa akidah Kristen tentang ketuhanan salah satunya pasti benar. Jadi kita ngomong ketuhanan dalam konteks, dalam arti sosoknya, bukan keberadaannya, guys. Itu yang tidak mengerti PH Fahid. Jadi orang ini Jesslyn ini ngomong tentang ketuhanannya, alias sosoknya, ya. Dia bingung nih, sebenarnya Yesus, Bapa atau Roh Kudus, bukan tentang keberadaannya, tapi sosok itu sendiri, guys. Bagian terakhir yang kita akan bahas adalah mengenai judul video, yang mengatakan Jesslyn seorang yang cerdas. Mari kita lihat dalam hadis, apakah seorang wanita itu cerdas setara dengan pria? Mari kita baca hadis sahih berikut. Hadits Bukhari nomor 1003. Ya. Kita gini, ngomong orang itu cerdas, berarti bukan yang tercerdas. Ingat ya, harus bisa bedakan antara cerdas dengan tercerdas gitu. Jadi cerdas itu adalah standar. Ketika ada yang lebih cerdas, artinya standar itu terlampaui. Ngerti ya? Contoh, kita kasih angka lah misalnya. Anggaplah, orang cerdas itu harusnya nilainya 7. Ketika dia capai nilai 8, 9, 10, berarti lebih cerdas. Tapi dia tetap harus sampai sadar nilai 7 gitu. Kalau 6 kan cukup. 6 cukup, 5 kurang. 5 ke bawah mungkin bodoh gitu kan. 7 cerdas, ke atas cerdas itu. Jadi kalau ada yang lebih, artinya bukan berarti orang itu nggak cerdas gitu. Tapi dia untuk mengukur kecerdasan itu harus ada standarnya. Kalau ada yang lebih lewati standarnya lebih lagi, berarti dia lebih cerdas. Sesimpel itu gitu, ya kan? 369. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju lapangan tempat salat untuk melaksanakan salat Idul Adha atau Idul Fitri. Setelah selesai beliau memberi nasihat kepada manusia. Bedanya kita gini guys ya. Ini Phil Fahid ngapain posting ayat Quran? Dia kan tidak percaya. Ketika kita posting ayat Alkitab kita percaya. Ya, justru dengan percaya kita tuh kita ingin tunjukkan bahwa ini loh kata Yesus. Ini Yesus ngomong gitu. Kita percaya, maka kita sampaikan. Kalau mereka tidak percaya, gitu. Nah, itu anehnya guys. Jadi dia ini sedang masuk kamar orang. Karena dia sedang membicarakan sesuatu yang dia tidak percaya, yaitu Quran. Kita umat Islam itu meyakini percaya pada Taurat, Zabur, Injil yang ada di kitab mereka. Nah, makanya kita tuh pakai sebagai dalil untuk mengkonter dogmanya. Dogmanya itu bertentangan kontradiksi dengan dalil Alkitabnya sendiri. Makanya kita pakai, guys. Itu hak kita sebagai kaum muslimin yang percaya pada Taurat, Zabur, Injil. Kalau mereka tidak percaya pada Quran, kenapa mereka memakai Quran gitu kan? Ya, dan memerintahkan mereka untuk menunaikan zakat seraya bersabda, "Wahai manusia, bersedekahlah, berzakatlah." Kemudian beliau mendatangi jamaah wanita lalu bersabda, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah. Sungguh aku melihat kalian adalah yang paling banyak akan menjadi penghuni neraka." Mereka bertanya, "Mengapa begitu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kalian banyak melaknat dan mengingkari pemberian suami. Tidaklah aku melihat orang yang lebih kurang akal dan agamanya melebihi seorang dari kalian, wahai para wanita." Kalau judul video Ipung Atria. Jadi ini ngomong tentang wanita secara general, bukan semuanya. Ya. Bahwa gini loh, kita lihat bahwa ini kan Nabi Muhammad itu hanya ngomong tentang bagaimana poinnya adalah wanita tuh suka merendahkan pemberian suami. Itu poinnya. Itu membuat mereka tuh masuk neraka. Artinya mereka tidak cerdas di poin itu. Ngerti nggak? Sisanya mereka tidak disebut cerdas apa tidak gitu. Ini apalagi tahu poinnya ada. Kalau Nabi tiba-tiba datang gini bahwa bersedekahlah. Kenapa Nabi? Karena kalian tidak cerdas. Nah itu baru. Tapi kalau Rasul kasih poinnya bahwa poinnya adalah menolak merendahkan pemberian suami, berarti itulah di situ tak ada cerdas. Ini hanya poin itu gitu. Artinya poin lain bisa jadi mereka cerdas gitu kan. Nah, makanya Phil harus lihat konteksnya. Dalam segi apa mereka tuh dinilai tidak cerdas? Itu hanya dari segi merendahkan pemberian suami. Padahal suami sudah capek-capek kerja keras, ya bukannya dihargai malah direndahkan gitu guys. Mengatakan Jesslyn itu cerdas. Apakah Ipung Atria mau bantah pernyataan Nabi bahwa wanita itu kurang akal?
wanita itu kurang akal dalam hal ketika dia merendahkan pemberian suami dan nggak semuanya gitu loh. Jadi pil pahit ini apa ya? Dia aja Bible saja nggak beres, mau balik pula Quran gitu kan? Kita harus ngerti apa yang Nabi sampaikan, omongkan. Ada poinnya di situ. Nah, poin itu yang tidak dipakai oleh pil pahit. Ya. Konteksnya adalah, poinnya adalah yang menolak pemberian suami, mengingkari pemberian suami. Itu konteks tidak cerdasannya. Bukan semua hal gitu kan. Dan bukan juga semua wanita. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Jesselyn dalam video bersama Ibu. Itu bukti Jesselyn cerdas, pil pahit tidak cerdas. Terbukti itu, ya kan? Dia mencoba-coba menafsirkan Al-Quran padahal salah total gitu kan. Maksud Nabi adalah wanita itu tidak cerdas dalam hal itu tadi, mengingkari pemberian suami, bukan segala hal, dan nggak semua wanita juga yang disampaikan begitu oleh Nabi gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita hari ini ya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.